Waktu yang Tuhan berikan ini sangat pendek. Jangan beranggapan masih panjang waktuku. Mungkin engkau berumur belasan tahun dan engkau berpikir, masih ada lagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dengar baik. Justru ketika engkau sadar bahwa di umur belasan tahun, engkau harus mempersiapkan dirimu untuk menjadi orang yang berhasil di umur 30 tahun. Akibat menunda, menjadi terlambat, menjadi orang yang terbelakang, mengikuti waktunya Tuhan. Aturannya waktu Tuhan di umur sekian udah berhasil. Tapi karena kita menunda-nunda, akhirnya teman-teman kita sudah duluan berhasil. Kita di belakang. Kenapa? Menunda. Dan ini penyakit banyak generasi anak-anak muda hari-hari ini. Nah, hari ini kita akan dengar firman dengan satu judul, jangan menunda. Ya, dalam bahasa Inggris lebih jelas, yaitu postpone. Postpone, ada lagi istilah yang lain, delay. Ya, delay itu sama, hampir sama. Dan kita akan coba lihat dalam Yosua pasal 18. Ayat yang pertama sampai ayat 3. Next. Yosua pasal yang ke-18. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada anak Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang tidak diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Demikian pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwa judul firman Tuhan ini saya berikan judul, yaitu postpone atau menunda. Kenapa saya lebih tertarik dengan bahasa Inggris postpone? Karena kalau saudara cari kata menunda di dalam kamus besar bahasa Indonesia, justru itu berbeda. Saya sudah cari, Bapak Ibu, apa artinya menunda. Menunda itu berasal dari kata tunda, dan itu diartikan menarik. Menarik sampan, menarik yang lain dengan tali. Ya, itu kalau menunda, menarik dengan tali, itu namanya menunda. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris dia memakai kata postpone yang artinya adalah menangguhkan atau membelakangkan atau memundurkan dan menunda. Itu artinya postpone. Jadi kalau saya coba lihat dalam pembacaan ini, dari definisinya bisa dikatakan bahwa menunda itu adalah menangguhkan, tangguh. Jadi tidak langsung dikerjakan tetapi ditangguhkan. Itu namanya menunda. Nah, kebiasaan ini disebut dengan procrastination. Procrastination atau prokrastinasi itu artinya suatu kebiasaan seseorang
untuk menunda pekerjaan suatu tugas yang ditugaskan kepadanya. Memang sepele kita mendengar kata ini, menunda. Tetapi saudara, setelah kita belajar dari firman, ternyata kebiasaan menunda ini akibatnya sangat fatal. Bayangkan saudara, kalau seandainya Tuhan punya kebiasaan yang sama seperti manusia, dia menunda. Nah, Bapak Ibu pagi-pagi nunggu matahari terbit, nunggu fajar terbit. Tiba-tiba Tuhan bilang, udahlah ditunda dulu. Bayangkan kacau semua dunia ini. Pernah terjadi satu kali di dalam Alkitab. Waktu Yosua menahan matahari. Ya, waktu peperangan Yosua maksud saya, waktu Yosua memimpin peperangan. Dan Musa berdoa dan matahari tidak bergerak. Pada waktu mereka sedang berperang. Nah bayangkan, disitulah kalender kacau. Dan ditemukan pada pengaturan kalender, ternyata satu kali pernah ada keterlambatan. Ya, dan itu waktu kejadian itu. Nah Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Bayangkan seandainya saudaraku, ya, terjadi penundaan, kacau dunia ini. Nah oleh sebab itu, ya next ya. Kebiasaan ini disebut dengan procrastination atau prokrastinasi, yaitu suatu kebiasaan seorang untuk menunda mengerjakan sesuatu pekerjaan atau tugas. Contoh, menunda nyuci piring, ya kan? Menunda apalagi nyuci baju. Itu aku lama-lama ditunda, harusnya kita kerjakan hari ini karena ditunda, akhirnya apa yang terjadi? Numpuk dan lain sebagainya. Ada lagi menunda bayar uang sekolah, ya. Akhirnya begitu udah dekat, waduh baru kasak kusuk saudaraku, ya. Jadi menunda itu adalah sesuatu kata yang sepele memang, tetapi itu akibatnya sangat fatal. Kita akan lihat nanti apa sih dampak negatifnya. Oke, next, ya. Bangsa Israel yang kita baca tadi, ya, kalau saudara perhatikan, bangsa Israel ini saudara, mereka sudah menduduki negeri perjanjian. Mereka sudah melewati, saudaraku, padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka sudah berada di tanah perjanjian. Dan pada waktu itu, ada beberapa suku yang sudah mendapat bagian pusaka. Termasuk Efraim, Manasye, dan beberapa suku Yehuda yang lainnya, saudaraku. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, perhatikan, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Mereka sudah kuasai. Ayat yang kedua, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel. Yang lain sudah mendapat warisan, yang lain sudah mendapat milik pusaka, tetapi ada 7 suku yang belum mendapat bagian milik pusaka. Lalu apa kata Musa ayat 3, Yosua ayat 3? Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Apa katanya? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ada satu pertanyaan dari Musa, dari Yosua di sini. Dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Berapa lama lagi kamu menunda-nunda? Berapa lama lagi kamu tidak mau pergi? Coba, ada satu pertanyaan besar. Ya, mengapa dengan 7 suku ini? Mengapa mereka tidak pergi padahal mereka sudah menang? Mereka sudah dapat, ya mereka sudah meraih kemenangan. Mereka sudah mengalahkan, ya, bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah perjanjian pada waktu itu. Mereka merobohkan tembok Yeriko, saudaraku. Mereka mengalahkan semua orang-orang yang ada di sekitar tanah perjanjian.
Mereka bermalas-malas, mereka menunda-nunda bukan karena kekuatan musuh yang begitu mereka takuti. Tidak. Mereka juga menunda-nunda bukan karena mereka menyerah dan mengalah. Udahlah, cukup ini aja dulu. Udahlah. Saudara, dan mereka juga merasa mereka menunda karena mereka merasa sudah puas dengan kondisi dan kemenangan yang mereka raih. Ini yang masalah. Terkadang kalau kita sudah berada di zona nyaman dan kita sudah punya perasaan puas diri, akhirnya kita tidak mau berjuang lagi. Udahlah, udah cukup kemenangan, yang penting udah capek, istirahatlah, tidur-tidurlah, santai-santailah. Ya. Itulah yang membuat 7 suku ini belum bergerak dan belum menduduki tanah perjanjian. Mereka masih ada di kemah, mereka masih tinggal di kemah yang nyaman. Tiap hari ada makanan, tiap hari ada mana, tiap hari. Kadang-kadang kenyamanan, saudaraku, bisa membuat orang menunda, dan menunda. Perlu kita nyaman? Perlu. Next, kita lihat lagi. Next. Ya. Alasan beberapa orang menunda, yang pertama itu malas-malas. Itulah yang dikatakan dalam Alkitab ini tadi. Dikatakan, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Alasan orang menunda pekerjaan itu karena malas-malas. Itu terbiasa jadi santai. Mereka santai, santai men, udahlah, santai aja. Nanti berkat turun dari langit. Orang yang terbiasa dengan hidup santai pasti tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Apalagi kalau anak-anak, dengar anak-anak, ya. Kalau engkau masih ada tinggal di rumah orang tua dan engkau malas-malas, itu nanti akan terbiasa. Anda baru kaget nanti ketika Anda sudah punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, dan engkau bingung. Bagaimana ini? Di saat itu nanti engkau baru berkata, aduh, kenapa dulu saya tidak mau menerima nasihat orang tua? Kenapa dulu saya menunda-nunda waktu? Harusnya saya sudah jadi manajer. Banyak orang, saudaraku, teman-temannya sudah manajer, sudah menjadi berhasil. Dia masih baru melamar pekerjaan. Kenapa? Karena ditunda-tunda. Pada waktu belajar sekolah, pada waktu sekolah nggak sekolah, pada waktu kuliah nggak kuliah, pada waktu diperhadapkan kepada ujian, diperhadapkan kepada masalah-masalah, dan seringkali menghindar dari masalah. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah menghindar. Itu berguna untuk hidup kita, supaya kita terbiasa menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah di kemudian hari, kita sudah cakap menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman. Katakan amin. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika punya masalah, punya persoalan, punya tantangan dalam hidup ini, hadapi saja, jangan menghindar. Dan saudara jangan berkata, aku tidak mau melewati masalah ini. Rugi sendiri ketika engkau menghindar dari masalah. Apakah itu masalah hati, tersinggung, sakit hati sama orang, dan lain sebagainya. Ataupun masalah-masalah dalam kehidupan berteman, bergaul. Ya, kadang kita digesek. Ya. Alkitab berkata, saudaraku, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesama. Artinya apa? Dalam hidup ini mesti ada gesekan. Dalam hidup ini, saudaraku, pasti ada yang namanya ketidaknyamanan dengan orang, dengan teman, dengan sekitar kita. Apakah kita yang salah atau teman kita yang salah, itu kita hanya respon saja itu. Makanya ada istilah kita dalam moto, dalam pemuritan, dalam ESC, bukan soal benar dan salah, tetapi respon. Banyak orang mencari benar salah. Gak usah.
Nggak perlu kita cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi respon saudara ketika Anda diperhadapkan kepada masalah, apa respon saudara? Ketika Anda diperhadapkan kepada ketersinggungan, apa respon saudara? Ketika Anda dihina, apa respon saudara? Alkitab berkata, matikanlah dalam dirimu. Kalau kita udah mati, makanya kalau orang sudah mematikan egonya, mau diapain pun dia sudah nggak ada lagi melawan. Ya. Mau dihina dia di situ, mau diejek dia di situ. Dia udah kebal. Ada istilah orang udah putus urat malunya. Nggak ada lagi empedunya. Jadi ada yang bilang berarti nggak sakit hati lagi dong ya. Bukan. Artinya apa saudara? Berarti kita nggak pernah malu lagi. Mau dihina, mau diejek, mau diapain pun. Makanya sering saya katakan, udahlah. Orang yang egois, jangankan dihina. Tersinggung sedikit, emosinya langsung meluap. Ya. Jadi itu dia. Ya. Alasan kebiasaan santai. Kebiasaan santai ini akan berakibat terhadap masa depan. Yang kedua, kita melihat di sini alasan menunda-nunda, merasa puas. Nah, ini dia. Puas dengan keadaannya, puas dengan situasi yang ada. Itulah bangsa Israel ini, saudaraku. 7 suku ini, mereka merasa puas, meraih kemenangan. Kalau saudara baca nanti dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai pasal yang ke-13. Nanti baru pasal yang ke-14 dalam surat Yosua itu, baru ada membagi-bagikan milik pusaka bangsa Israel pada pasal yang ke-14. Tetapi dalam pasal-pasal sebelumnya itu peperangan, terus berperang. Hidup kita juga peperangan setiap hari. Amin. Kalau sering saya katakan, kalau kita tidak berperang, maka iblis akan memerangi kita. Makanya dikatakan siap sedia. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Hidup ini adalah sebuah peperangan setiap hari. Yang kita hadapi bukan manusia, ya. Makanya ada nyanyian sekolah minggu yang mengatakan bahwa apa lagunya itu ya? Ya. Musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, ya. Ada nyanyian sekolah minggu lah, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ya. Musuh kita itu iblis. Was, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Terus, ia jalan sini sana, ia pasang perangkapnya. Awas, iblis musuh kita. Saudaraku, musuh kita bukan manusia, bukan teman. Hanya kadang-kadang tuh iblis memakai manusia untuk memusuhi kita. Makanya ketika ada orang yang memusuhi saudara, jangan doakan manusianya supaya mampus. Jangan. Doakan iblis yang masuk, yang merusak, yang memakai, yang memperalat orang itu. Supaya iblis itu hancur. Katakan amin. Ketika ada orang yang benci dengan saudara, ketika ada orang yang tidak senang dengan saudara, jangan doakan supaya orangnya mati. Jangan. Doakan supaya orangnya selamat. Tapi iblis yang harus dihancurkan. Katakan amin. Itulah yang kita lakukan dalam setiap CG-CG yang ada, saudaraku. Ada pelepasan, ada sesi pelepasan. Ini dengar baik bapak-bapak. Ya, ini bukan hanya 1-2 bapak saya ngomong, ini semua, termasuk saya. Kadang-kadang anak-anak ini, waktu mereka beraktivitas setiap hari, sepertinya nggak ada masalah. Oh, semuanya berjalan normal, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi dengar bahwa ketika hati mereka sudah mulai terluka, itu akibatnya kalau tidak segera diselesaikan. Terlebih anak-anak ini kebanyakan luka karena bapak. Taulah bapak waktu kecil kita ajar. Kita nggak sadar bahwa ini sudah ke depan akan mempengaruhi hidupnya. Dan itu kalau tidak selesai dalam waktu secepatnya, itu akan membekas, luka itu melebar. Dan akhirnya jadi akar pahit.
Kalau sudah jadi akar pahit, apa yang terjadi? Menghadap Tuhan pun hanya formalitas. Mau ibadah pun hanya sebuah rutinitas. Makanya jangan heran. Ketika seseorang sudah dilepas, dia baru bisa berseru, memanggil ya Aba, ya Bapa. Kenapa waktu dia berdoa Bapa, dia ingat bapaknya di rumah. Bapak yang mana ini? Kalau Bapakku di sorga, kelihatannya. Tapi kalau aku panggil Bapak, Bapakku di rumah juga ada. Bapak di rumah ini yang masalah. Bapak di rumah ini yang jadi persoalan. Itu makanya sering saya katakan, ayolah ikut, selesaikan. Karena di situ satu-satu akan diselesaikan, didoakan. Makanya kemarin kita mulai jam 9, baru selesai sampai jam 9 malam. Itu 12 jam kita ada di sini. Dan begitu selesai, saya melihat wajah-wajahnya semua sudah berbeda. Semuanya sukacita, plong. Makanya kalau lain kali ada acara seperti ini yang belum ikut, ikutlah. Gak rugi saudara. Saya katakan kemarin, kalau seandainya dibanding dengan uang, berapa saudara bisa bayar ini? Gak akan terbayar. Gak akan terbayar. Satu suasana yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Nah, oke, jadi saudaraku, saya lanjut. Yang kedua tadi, ya, merasa puas. Merasa tidak perlu lagi. Ah udahlah, udah tenang kita. Nggak perlu lah, udah cukup ini saja. Udah nyaman. Yang ketiga, sudah nyaman, berada di zona nyaman. Hati-hati ketika kehidupan kekristenan kita berada pada zona nyaman. Tanpa ada lagi hambatan, tanpa ada masalah. Hati-hati. Sering saya katakan sebuah ilustrasi kepada saudara. Monyet itu ketika dia angin bahorok, dia akan pegang kuat-kuat. Itu monyet. Pegang kayu. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, aman. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tertidur. Modom. Lalu apa? Jatuh. Orang jatuh bukan pada waktu dia menghadapi masalah besar. Justru banyak orang jatuh dalam dosa ketika dia berada di zona nyaman. Daud, saudaraku, kita belajar. Daud jatuh dalam dosa bukan di medan perang. Daud jatuh dalam dosa bukan ketika menghadapi Goliat. Daud jatuh dalam dosa bukan ketika dia menghadapi peperangan. Tidak. Tetapi Daud jatuh dalam dosa setelah semuanya dia dapat. Alkitab mencatat satu kali Daud jalan-jalan di atas soto istana. Udah tenang dia. Orang lain pada pergantian tahun Alkitab berkata bahwa mereka semua pergi berperang. Pada pergantian tahun semua berperang. Biasanya raja-raja pergi berperang. Tapi kali ini Daud merasa nyaman jalan-jalan dia. Akhirnya waktu dia jalan-jalan, dia melihat istana Daud itu, saudaraku, ada di ketinggian. Dan saya sudah lihat. Kata guide waktu kami ke Israel, kami mengunjungi tempat kota Daud, dikatakan disinilah istana, lalu di bawah itu ada seperti lereng, saudaraku, disitulah orang mandi. Nah, namanya mandi, saudaraku, di ruang terbuka, paling sekeliling itu di tembok, tetapi dari atas kelihatan. Dari situlah Daud, dia lihat. Pemandangan yang indah. Dilihat dosa. Kemudian tidak dilihat juga barang bagus. Dia bilang, ini. Akhirnya dia kirim. Tolong tanya siapa itu. Waktu itu belum jatuh dia dalam dosa. Belum. Tapi waktu dia bereaksi itu apa yang dilihat oleh matanya. Kemudian dia mulai renungkan di dalam hatinya. Kemudian dia bertindak. Dia suruh orang. Akhirnya datanglah. Di situ dia jatuh dalam dosa. Kapan dia jatuh dalam dosa? Waktu dia nyaman. Mobil, kendaraan, kebanyakan itu kecelakaan bukan pada waktu macet. Waktu macet nggak ada kejadian kecelakaan.
Tetapi lagi jalan tol, lagi bebas hambatan. Di situ banyak sekali kecelakaan, saudaraku. Itu sebabnya ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Itu gunanya supaya apa? Kita tetap hati-hati. Katakan amin. Tapi ketika Anda berada di zona nyaman, membuat saudara jadi nundalah, santai aja, aman kok di sini, ya, aman di sini. Kebanyakan anak-anak, bahkan pemuda-pemudi, memiliki masa depan yang baik. Saya melihat banyak anak-anak, orang yang cepat berhasil dalam hidupnya karena selalu menghadapi tantangan. Ada pernah tanya sama saya, bagaimana? Ya, saya bilang sama dia, ya, bagaimana supaya anak-anak bisa berhasil? Saya ceplas-ceplos berkata, dia harus menghadapi tantangan. Ya, orang kalau terbiasa makan enak, kemudian hidup nyaman, semuanya serba ada, apa yang diminta ada, apa yang dibutuhkan ada. Itu namanya jadi semuanya jadi aman. Ya, itu dia. Makanya menunda. Yang keempat, merasa kurang penting. Orang menunda karena udahlah, nggak penting kali itu. Nggak begitu penting. Menunda pekerjaan, menunda usaha, menunda apa saja. Hubungan dengan Tuhan, menunda berdoa, menunda mengikut Tuhan, menunda cari Tuhan. Seringkali kita menunda itu. Baru yang berikut, meremehkan, menggampangkan. Bisanya itu. Jangan, hati-hati. Seringkali kan kita menggampangkan sesuatu. Pekerjaan contohnya. Udahlah, nanti masih bisa nyuci itu, sebentar aja itu. Contoh, cuci piring. Nanti. Besok udah numpuk. Masalah dosa. Udahlah, baru dosa begitu aja, nanti aja diselesaikan. Masalah hati, kadang-kadang, udahlah, nanti tunggu tahun baru kita selesaikan masalah hati kita. Jangan tunggu tahun baru selesai. Kenapa? Kalau engkau tunggu tahun baru selesaikan masalah hatimu, itu akan berkarat, saudaraku. Dan itu akan melebar lukanya, melebar. Dan akibatnya Anda tidak bisa berdoa, Anda tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, Anda tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada luka di dalam hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jangan menganggap itu nggak penting kali. Bereskan. Ada masalah suami istri, jangan tunggu dulu tahun baru selesai, baru peluk-pelukan, baru rangkul-rangkulan, ampuni saya mama, ampuni saya papa. Atau anak-anak minta maaf sama bapak, cium-cium tangan, cium kakinya, sembah-sembah sama mama sama bapak. Jangan tunggu. Bereskan segera. Kenapa? Kalau tidak, kalau Anda menunda menyelesaikan itu, masalah sakit hati selesaikan segera. Masalah apapun dalam hidup ini selesaikan secepatnya. Jangan menunda-nunda. Bilang sama-sama, jangan menunda. 1, 2, 3, ya. Jangan menunda. Katakan amin. Jangan katakan kurang penting kok itu. Ada masalah hanya kesalahan sedikit aja kok. Udahlah, hanya karena salah ngomong aja. Jangan. Selesaikan. Itu hanya perkataan iseng-iseng di Facebook, di IG, apalah gitu, di media sosial lainnya. Jangan. Kalau itu membuat orang lain jadi tersinggung, tersakiti, langsung selesaikan sesegera mungkin. Katakan amin. Alkitab berkata kalau engkau menghadap Tuhan, engkau mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Lalu teringat barang sesuatu dalam hati sesamamu terhadap kau. Pergi berdamai dulu. Tuhan bilang apa? Pergi berdamai. Tuhan tidak begitu tertarik dengan persembahan saudara ketika ada yang belum beres di hati kita. Berdamai dulu.
Apakah dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan siapapun. Selesaikan dulu. Baru menghadap Tuhan. Pada waktu beres hati ini, menghadap Tuhan pun pasti enjoy kita, saudaraku. Katakan amin. Waktu kita menyembah Tuhan, kita pun bersuka cita, kita melompat, kita bergirang-girang. Kenapa, saudaraku? Hati kita sudah plong. Hati kita sudah dibaharui, tidak ada lagi rasa sakit. Amin. Yang kelima, udah menggampangkan. Yang keenam, kurang motivasi. Tidak punya tujuan hidup. Alasan mengapa banyak orang menunda. Karena tidak punya motivasi. Tidak punya tujuan. Akhirnya jalan-jalan. Mau jadi apa? Coba tanya sama anak-anak. Kamu mau jadi apa? Ini anak-anak ini. Anak pemain tamburi. Mau jadi apa nanti? Kalau ditanya satu-satu. Ada yang mau jadi guru. Jadi pramugari. Jadi dokter. Jadi apa lagi? Jadi presiden ya. Ya kan? Jadi apa? Tapi saudaraku. Cita-cita mereka itulah yang akan menggerakkan mereka, yang memotivasi mereka untuk mencapai tujuan itu. Artinya begini, kita harus tetapkan tujuan kita mau apa. Tujuan itulah yang akan menggerakkan kita. Tujuan itu akan menggerakkan, memotivasi hidup kita. Aku nanti mau jadi tentara. Orang kalau nggak ada tujuan hidup hanya muter-muter. Itulah bangsa Israel 40 tahun mereka muter-muter. Berada di zona nyaman. Apanya nyaman di bangsa Israel? Tidak kerja lagi. Setiap pagi ada mana. Di malam hari ada PLN, ada penerangan. Ada api yang menerangi mereka. Di siang hari ada awan yang menutupi mereka. Melindungi mereka. Tiap hari ada apa yang mereka perlukan 40 tahun. Saya mau tanya, tahan enggak Bapak Ibu ada di padang gurun 40 tahun? Jangankan 40 tahun. 1 minggu saja pun. Walaupun di situ ada makanan, semuanya ada. Tapi rasanya kita enggak nyaman di situ. Bangsa Israel 40 tahun. Kenapa? Karena semuanya ada. Tidak ada lagi motivasi. Kenapa? Mentalnya adalah mental budak. Orang dari sono hanya, dari Mesir mereka itu budak. Mental budak mereka bawa. Makanya setelah melewati nanti sungai Yordan, mereka dibaptis di sungai Yordan. Baru di situ mereka punya pikiran terbuka. Mereka rupanya harus berperang. Mereka harus berperang, melewati tantangan, melewati masalah, melewati persoalan. Demikian dengan hidup kita ini. Ya. Yang berikut, next. Akibat menunda. Akibat menunda-nunda, apakah pekerjaan, apakah itu mencari Tuhan, apa yang lain, maka akibatnya tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Masih ada waktu. Dengar baik Bapak Ibu. Ya, waktu itu tidak bisa diulang kembali. Waktu itu lebih mahal daripada apapun di dunia ini. Waktu itu sudah dikasih batasan. Apalagi kita hidup dikasih batasan waktu. 60 tahunkah? 70 tahunkah? Waktu yang Tuhan berikan ini sangat pendek. Jangan beranggapan masih panjang waktuku. Mungkin engkau berumur belasan tahun dan engkau berpikir masih ada lagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dengar baik. Justru ketika engkau sadar bahwa di umur belasan tahun engkau harus mempersiapkan dirimu untuk menjadi orang yang berhasil di umur 30 tahun. Puncak kehidupan seseorang 40 tahun. Kalau sudah nggak bisa lagi, mau sukses mau bagaimanapun, paling tinggal nunggu-nunggu mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan putus asa, belum terlambat. Mulai kembali, hargailah waktu yang Tuhan berikan. Katakan amin. Yang kedua, akibat menunda menjadi terlambat, menjadi orang yang terbelakang. Saya sering katakan sama anak-anak, nanti temanmu sudah ke bulan, kamu masih ada di tempat tidur. Kawanmu sudah berhasil, sudah jadi sukses, menjadi orang yang hebat.
Menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mengikuti waktunya Tuhan. Aturannya waktu Tuhan di umur sekian udah berhasil. Tapi karena kita menunda-nunda, akhirnya teman-teman kita sudah duluan berhasil. Kita di belakang. Kenapa? Menunda. Dan ini penyakit banyak generasi anak-anak muda hari-hari ini. Kenapa masih berkata, nggak begitu penting. Masih ada waktu. Waktu itu dikejar, saudaraku. Orang berkata, time is money. Waktu itu adalah uang. Jangan pernah menunda waktu. Jangan pernah berkata, nantilah, masih ada lagi kesempatan. Waktu berharga. Nanti kita baru menyesal kalau kita udah tua, udah mencapai 30 tahun, 40 tahun gak bisa berdaya lagi. Mau jadi apa? Mau buat jadi apa? Itu sebabnya kesempatan emas bagi anak-anak muda khususnya. Umur-umur belasan tahun, puluhan tahun. Itu adalah umur-umur emas. Persiapkan hidup saudara. Mencapai kemenangan, mencapai hari esok yang penuh harapan. Menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Ya, tapi kalau engkau hanya menunggu, udahlah ngalir aja lah. Ya, apa boleh buat? Ya, beginilah nasib. Saudaraku, nasib. Alkitab tidak pernah kompromi dengan namanya nasib. Itu tergantung Tuhan dan hubungan saudara dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, akibat menunda, pekerjaan makin menumpuk. Tanggung jawab semakin besar. Semakin tua umur kita, semakin banyak tanggung jawab yang dituntut. Kita bukan lagi anak-anak yang diperhatikan terus kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pekerjaan kita makin menumpuk. Apakah itu pekerjaan rumah? Ya, bagi anak-anak yang masih sekolah, PR hari ini kerjakanlah hari ini, jangan tunggu besok. Ya. Jangan. Pekerjaan itu akan menumpuk. Dan akhirnya malas mengerjakannya. Kalau udah numpuk, biasanya kalau ibu-ibu, ini pengalaman ibu-ibu, nyuci piring, mau nyuci baju, kalau masih bisa dicuci, ya kita cuci. Tapi kalau udah numpuk, aduh malas sekali. Betul nggak ibu-ibu? Ya, rumah kalau umpamanya masih bisa dibersihkan. Tapi kalau sudah berantakan seperti kapal pecah, saudaraku, aduh jadi malas mengerjakannya. Kalau udah numpuk pekerjaan, jadi malas kerja. Padahal bisa step by step kita kerjakan hari ini, kita kerjakan minggu ini, kita kerjakan bulan ini. Sama seperti saya dalam melayani ini. Kalau saya tunggu nanti besar dulu baru membangun, baik membangun gereja ini maupun ya, rumah pastori. Kalau ada uang dulu baru saya mulai. Aduh, mungkin gak terbangun. Bapak. Tapi apa yang terjadi? Ada hari ini. Beli batu bata, beli semen, kaucuk sendiri. Bangun. Kerjakan. Ini juga motivasi buat panitia pembangunan. Jangan tunggu ada banyak. Sering saya katakan, jangan tunggu banyak. Kalau kita tunggu banyak, ini sudah hampir 2 tahun ini stuck. Doa saya dari awal tahun ini, bulan 4 lah kita udah mulai. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Ya, stagnasi, tidak bergerak. Udah hampir 2 tahun. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo jangan kita tunggu, ada dulu. Banyak pengalaman kalau membangun di GPDI itu saudaraku di mana-mana. Ada, langsung mulai. Kenapa? Seiring berjalannya waktu, Tuhan melihat iman kita, bertindaknya orang ini. Sehingga saudaraku dikerjakan. Dikerjakan di Tuhan buka jalan. Lagi kerja rupanya. Kenapa? Iman bukan hanya sekedar iman, tapi bertindak. Katakan amin. Ini saya mau kepada kita semua juga. Pada jemaat, ayo saling gotong royong kita. Apa yang kita bisa bantu? Apa yang kita bisa kerjakan? Kan malu dilihat orang terus, orang ini gak ada. Apalagi nanti orang berkata, itulah kalau kami gak ada gak bisa mereka kerja. Ini
Karena udah sempat sampai di telinga saya seperti itu. Kalau kami nggak ada di gereja itu nggak akan terbangun itu. Ih, sakit memang. Tapi ya kita doakan. Ya, bukan bergantung kepada manusia. Katakan amin. Ya kan? Ini saudaraku, ayo jangan kita tunggu semuanya melengkap dulu. Jangan menunda. Ya. Yang keempat, kalau udah numpuk nanti udah malas kerja. Saya aja saudaraku, sekali lagi saya coba ulangi yang ketiga ini. Kalau numpuk udah malas. Saya saja bolak-balik, Tuhan bangun kami mau perbaiki pastori, udah bocor sana bocor sini. Coba itu kalau pastori, kalau saudara hujan, itu pasti bocor di mana-mana. Jadi malas kerjakan, malas memperbaikinya. Udahlah biar aja lah. Sehingga kalau tidur pindah sana, taruh ember, taruh baskom. Apalagi di kamar ini, kamar anak-anak, ya. Saya bilang udahlah. Jadi malas jadinya. Kenapa? Udah numpuk kali, udah banyak yang saya pikirkan, ya. Pelayanan semakin numpuk, pekerjaan semakin banyak. Udahlah, akhirnya malas. Udahlah, biar aja di situ. Ya, yang penting ya masih hidup, masih bisa tidur. Ya udah. Memang ini kenyataan. Kalau kita biarkan menumpuk. Tapi kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Yang keempat, kehilangan kesempatan. Nggak ada lagi kesempatan. Karena kita membuang waktu, menunda. Waktu jadi terbuang, saudaraku. Orang lain sudah mendahului kita. Orang lain sudah jauh sekali ke depan. Kita masih baru di garis start. Belum pun start. Itu kalau nunda. Oke ya. Yang kelima, kehilangan percaya diri, akhirnya menjadi orang pesimis, orang yang minder, nggak berani ngomong di depan, nggak berani jadi orang yang percaya diri. Itu kalau sudah nunda-nunda, akhirnya dia lihat temannya, udah jauh kali mereka. Lalu dia bayangkan dengan dirinya, aku ini akhirnya jadi minder. Akhirnya orang yang jadi pesimis, apa-apa, nggak bisa. Itu sebabnya jangan menunda. Itu masalah sepele. Hanya menunda sedikit tapi lama-lama. Akibatnya itu nanti. Inilah akibat-akibat menunda tadi. Next. Ya. Nah, next. Tuhan tidak menunda. Bayangkan jika Tuhan menunda, apa yang terjadi? Misalnya terbit fajar, tadi saya sudah jelaskan. Menunda janjinya. Coba kalau Tuhan tidak menepati janjinya. Udahlah tunda dulu. Gimana rasanya? Ya kan? Menunda peredaran darah kita. Di darah kita ini, seluruh tubuh kita ini, bagi saudara-saudara yang sebagai medis pasti tahu dalam kesehatan, darah kita ini mengalir terus. Bergerak terus ini darah. Nah, peredaran darah ini bayangkan kalau di stop aja, apa yang terjadi? Bisa stroke, bisa mati. Stop. Darah mengalir di jantung. Bayangkan, mati seketika. Coba kalau ditunda, udahlah darahnya dulu gak usah dulu berjalan. Ditunda dulu jalannya. Mati Bapak Ibu. Itu sebabnya biarkan saja, lewati saja. Dan biarlah lakukan bagian kita, pekerjaan kita kerjakan. Bagian Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Ya, next. Yang berikut. Jangan menunda. Dalam hal apa saja? 3 hal saja Bapak Ibu. Nah, yang pertama, jangan menunda pekerjaan. Pekerjaan hari ini, kerjakan hari ini. Sama-sama kita baca. Matius 6 ayat 34. Ayo, baca. Buka sama-sama, cepat ya. Matius 6 ayat 34. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Pekerjaan hari ini, kesusahan hari ini, selesaikan hari ini. Dan pekerjaan besok adalah tanggung jawab yang kita yang baru. Jangan tunda pekerjaan hari ini untuk dikerjakan besok. Karena itu akan numpuk. Jangan tunda tugas hari ini. Tuhan saja berkata hari ini terjadi keselamatan. Hari ini itu adalah now, sekarang. Ya. Yang berikut, jangan menunda pekerjaan sebab akan datang kesusahan
kesusahan untuk bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Yang mencatat silakan. Yohanes 9 ayat 4. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tidak ada lagi. Kalau sudah malam, selama masih siang. Apa artinya ini? Selama masih ada kesempatan, selama masih sehat, kerjakanlah bagian saudara. Kalau Anda seorang pembisnis, berbisnislah selagi masih bisa. Kalau Anda seorang bekerja, bekerjalah selagi masih bisa, selagi masih sehat. Kenapa? Suatu saat nanti kita pensiun. Jangan kira kita ini semua sampai tua bisa bawa mobil dengan baik. Bisa bekerja dengan baik, bisa bawa apa lagi? Bisa ya angkat ini, angkat itu. Sekarang aja mengangkat galon aja. Ya saya mengangkat galon air minum, mesti saya panggil anak-anak. Ayo angkat dulu. Kenapa? Karena pernah saraf terjepit. Susah. Itu kesehatan. Udah susah. Dan jangan berkata aku akan kuat terus sampai umur 50, 60, 70 tahun. Puji Tuhan kalau ada yang bisa bekerja sampai umur 70-an, 80-an tahun. Tidak semua orang 76 tahun, 70 tahun bisa punya kekuatan dan kesehatan. Apalagi makanan kita sekarang. Makanan kita semua banyak kimianya. Itu akan memperpendek umur, merusak organ-organ tubuh. Merusak jaringan-jaringan sel-sel dalam tubuh kita. Karena makanan. Mau tidak mau juga harus kita makan. Apa boleh buat? Semua orang makan seperti itu. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, akan ada kesusahan. Selama masih bekerja, ada waktu bekerja, bekerjalah. Yang ketiga, waktu kita sangat terbatas. Oke, next. Kita baca nanti di rumah. Yang berikut, yang kedua, jangan menunda mencari Tuhan. Ya, baca Yesaya 55 ayat 6. Jangan menunda cari Tuhan. Jangan bilang, masih ada waktu aku cari Tuhan. Jangan. Ya, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia. Cari Tuhan selama ada kesempatan, selama masih berkenan ditemui. Suatu saat nanti kita akan cari Dia, nggak akan dapat. Ya, kita akan panggil Dia, kita akan berseru kepadanya, kita nggak dapat. Ini makanya Amsal 1 ayat 28. Coba baca. Amsal 1 ayat 28. Ayo, cepat-cepat. Amsal 1 ayat 28. Ini ayatnya. Nah, kita baca ya. Sama-sama. Amsal 1, 28. 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Terus mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan ada waktunya. Ada datang ke gereja, nggak ada lagi Tuhan. Anda merenungkan firman Tuhan, nggak ada lagi jawaban. Berdoa kepada Tuhan nggak akan dijawab lagi. Akan ada waktunya itu, saudaraku. Pintu kemurahan Tuhan ditutup. Hari-hari ini pintu kemurahan Tuhan itu lagi terbuka lebar. Siapapun kita datang kepada Tuhan. Tapi suatu saat nanti, bagaimana tidak? Anda pergi ke gereja, ada pedang. Ikut siapa? Ikut Tuhan atau ikut kami? Ditodong. Ditembak. Jangan merasa nyaman dulu di negeri Indonesia ini. Dan saudara berkata, masih bebasnya kami beribadah. Suatu saat nanti Alkitab berkata, engkau akan dianiaya. Hanya karena nama Yesus. Dan itu apa yang sudah dijanjikan, itu akan terjadi. Robek firman Tuhan ini kalau tidak akan terjadi itu. Itu sebabnya siap-siap dari sekarang. Selagi masih bebas beribadah. Selagi masih bisa ibadah kita. Baik ibadah di gereja, ibadah di KTM. Masih bisa baca firman Tuhan. Masih bisa kirim firman Tuhan. Lakukanlah.
Selagi masih bisa bernafas, jangan nanti sudah pakai selang baru berkata, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Sudah nggak ada lagi waktu. Selagi masih sehat, layani Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipercayakan untuk menjadi pelayan, layani Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan bersaksi, bersaksi bawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa suatu saat kita nggak ada waktu lagi untuk bersaksi? Yang berikut, saudaraku, ya, tuh makanya. Kita baca ini Amos 8, ini penting. Ini saya tidak bisa lewatkan ini. Kita baca Amos pasal yang ke-8. Ini akan terjadi juga. Amos 8 ayat 11. Perhatikan dan kita baca sama-sama. Amos 8 ayat 11. Kita baca ayat 11 dan 12. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apa itu? Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengar apa? Firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari apa? Firman Tuhan. Tetapi akan ada waktunya itu. Selama masih ada kesempatan mencari Tuhan, jangan tunda. Ada lagu, tadi kami ngomong-ngomong sama, nanti kita nyanyikan pujian ini. Jangan buang lagi waktumu. Terus yang lalu tak kembali lagi. Tobatlah, tobat sekarang ini. Nah, itu ada lagu itu. Tobat sekarang, jangan tunggu. Bilang sama-sama, tobat sekarang. Amin. Yang ketiga, next. Jangan menunda melayani. Ya. Dalam pembacaan ini saya tidak usah baca. Ada undangan. Mengundang orang-orang datang ke pesta. Tapi ada 3 kelompok punya alasan menunda undangan itu. Yang satu berkata, saya baru membeli ladang. Saya harus melihatnya dulu. Yang kedua, saya baru membeli 5 pasang lembu. Saya harus mencobanya. Yang 3, saya baru kawin. Kadang-kadang karena pekerjaan kita menunda untuk cari Tuhan. Gara-gara usaha kita menunda untuk melayani. Sekarang selagi masih sehat Bapak Ibu. Kalau Anda dipercayakan melayani, melayanilah Tuhan. Katakan amin. Ya. Apapun, pelayanan itu adalah tingkat hubungan intim dengan Tuhan. Dasarnya adalah mengenal, mengasihi, baru kita melayani Tuhan. Kalau kita sudah melayani Tuhan, upah melayani juga pasti kita akan terima. Mungkin saudara tidak terima dari gembala, tidak terima dari gereja ini, mungkin tidak terima dari manusia, tapi masa depan saudara, hari esok saudara, pasti saudara akan terima upah melayani. Mungkin kita nggak menerima, tapi anak-anak kita akan menerima upah pelayanan kita. Tidak ada pelayanan yang sia-sia. Katakan amin. Ya, jadi saya simpulkan dengan ini. Coba next, akhirnya. Haleluya. Jangan menunda waktu. Kesehatan, kekuatan, dan kesempatan tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali. Jangan menunda pekerjaan. Jangan menunda untuk bertobat dan mencari Tuhan. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Pergunakan kesempatan yang Tuhan beri. Bekerja selagi hari masih siang. Selagi masih ada waktu dan sehat-sehat. Kita nyanyikan pujian ini saudaraku. Jangan buang lagi waktumu.